Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang akan saya sampaikan dalam video ini terinspirasi dari pengalaman nyata. Namun, demi menjaga privasi semua pihak yang terkait, beberapa nama, tempat, dan detail peristiwa mungkin telah diubah. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Fanny, seorang gadis berusia 19 tahun, tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam keterbatasan, tetapi selalu berusaha optimis. Namun, semuanya berubah setelah orang tuanya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis, meninggalkan Fanny sebagai satu-satunya tumpuan bagi adik-adiknya yang masih kecil. Beban tanggung jawab ini tiba-tiba membuat hidupnya berubah drastis. Setiap hari, Fanny harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, seringkali mengorbankan mimpinya sendiri. Ia pernah bercita-cita melanjutkan sekolah dan memiliki kehidupan yang lebih baik, tetapi keadaan memaksanya untuk mengesampingkan semua itu demi adik-adiknya. Di lain sisi, Sugeng, pria berusia 70 tahun, adalah seorang pengusaha kaya raya yang telah lama hidup sendiri setelah istrinya meninggal dunia. Sugeng dikenal sebagai sosok yang tegas dan bijaksana di dunia bisnis, tetapi di balik kesuksesannya, ia menyimpan kesepian mendalam. Ia tidak memiliki anak, dan meskipun dikelilingi oleh harta benda yang melimpah, Sugeng merasakan kehampaan. Hidupnya terasa sunyi tanpa kehadiran seseorang yang bisa mengisi hatinya. Suatu hari, ketika Fanny benar-benar terdesak oleh keadaan, ia bertemu dengan seorang mak comblang yang menawarkan solusi mengejutkan. Mak comblang tersebut memberitahu Fanny tentang Sugeng, seorang pria tua kaya yang sedang mencari pasangan hidup. Tawaran ini terdengar tidak masuk akal bagi Fanny, seorang gadis muda yang masih memiliki banyak impian. Tetapi tekanan ekonomi membuatnya mulai mempertimbangkan pilihan tersebut. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa keadaan keluarganya baik-baik saja. Adik-adiknya butuh biaya untuk sekolah, makanan sehari-hari, dan kehidupan yang lebih layak. Sedangkan Fanny sendiri merasa semakin tertekan dan kelelahan. Dalam kebingungan dan keputusasaan, Fanny mulai merenungkan tawaran pernikahan itu. Bagaimana mungkin ia menikahi pria yang lebih pantas menjadi kakeknya? Ia tahu pernikahan ini bukan soal cinta, tetapi soal bertahan hidup. Di sisi lain, kesempatan ini bisa menjadi solusi untuk semua masalah yang dihadapinya. Fanny terjebak dalam dilema moral yang menguras emosinya. Ia merasa bersalah jika harus menikahi Sugeng hanya demi harta, tetapi pada saat yang sama, ia tidak melihat jalan lain untuk menyelamatkan keluarganya. Keputusan ini bukan sesuatu yang bisa Fanny ambil dengan mudah. Setiap malam ia menangis dalam kesendirian, merasakan beban yang begitu berat di pundaknya. Ia membayangkan masa depan di mana ia mungkin akan kehilangan kebebasan, tetapi setidaknya keluarganya akan terjamin. Di tengah tekanan tersebut, akhirnya Fanny membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia setuju untuk menikahi Sugeng demi harta, demi kelangsungan hidup keluarganya. Namun, keputusan ini membawa lebih banyak konsekuensi dari yang pernah ia bayangkan. Seiring berjalannya waktu, Fanny akan dihadapkan pada serangkaian kejadian yang akan menguji hatinya, membuatnya mempertanyakan nilai cinta, pengorbanan, dan arti kebahagiaan sejati. Setelah merenung berhari-hari, Fanny akhirnya memutuskan untuk menikahi Sugeng, meski hatinya masih penuh keraguan dan kecemasan. Baginya, keputusan ini bukanlah tentang cinta, melainkan tentang tanggung jawab kepada keluarga yang ia cintai. Ketika Fanny melihat wajah adik-adiknya yang polos, rasa tanggung jawab semakin besar.
Mereka membutuhkan sosok yang bisa diandalkan, dan Fanny merasa harus mengorbankan dirinya demi mereka. Pernikahan ini adalah cara tercepat untuk memberikan masa depan yang lebih baik kepada adik-adiknya. Namun, setiap langkah menuju pernikahan terasa seperti beban yang semakin berat bagi Fanny. Ia tahu bahwa ia sedang menjual kebebasannya sendiri. Tawaran ini mungkin terlihat seperti solusi yang menggiurkan. Seorang gadis muda menikah dengan pria tua yang kaya dan langsung mendapatkan kemewahan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Namun, di balik semua itu, Fanny merasa cemas dan takut. Ia merasa seperti akan kehilangan dirinya sendiri. Fanny tidak mencintai Sugeng, dan ia tidak bisa membayangkan harus hidup bersama seseorang yang tidak ia kenal dekat. Tapi rasa putus asa lebih kuat daripada keraguan yang ia rasakan. Sugeng sendiri, meskipun terlihat tenang dan berwibawa, juga memiliki perasaan campur aduk. Di usia 70 tahun, Sugeng tahu bahwa ini mungkin adalah kesempatan terakhirnya untuk merasakan kehangatan dari sebuah keluarga. Ia sadar bahwa Fanny menerima tawarannya bukan karena cinta, tetapi karena kebutuhan. Namun, Sugeng tidak mengeluh. Ia juga merasa bersalah karena, di sisi lain, pernikahan ini lebih banyak untuk memenuhi rasa sepinya daripada membantu Fanny. Ia tidak mengharapkan cinta dari Fanny, tetapi ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya. Dan di dalam hatinya, ia berharap bahwa mungkin, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih tulus. Ketika kabar pernikahan Fanny dan Sugeng tersebar, banyak orang yang kaget dan mencibir. Lingkungan Fanny di kampung menganggapnya mata duitan dan pengkhianat moral karena menikahi pria tua kaya hanya demi uang. Mereka bergosip dan melontarkan komentar pedas, bahkan mengucilkannya. Fanny harus menghadapi tatapan sinis setiap kali ia keluar rumah. Ia sadar bahwa keputusannya membuat dirinya menjadi bahan pergunjingan masyarakat, tetapi ia terpaksa menutup telinga dan hati. Dalam hati kecilnya, Fanny juga merasa malu dan tidak nyaman, namun ia tidak punya pilihan lain. Masyarakat tempat Sugeng tinggal, yang kalangan atas, juga tidak lepas dari reaksi serupa. Banyak orang berasumsi bahwa Fanny hanyalah perempuan muda yang ingin meraih kekayaan dengan cepat. Beberapa teman Sugeng mempertanyakan keputusan ini, bahkan meragukan kesehatan mental Sugeng untuk menikahi gadis yang jauh lebih muda darinya. Namun, Sugeng menanggapi semua itu dengan tenang. Ia tahu bahwa hidupnya miliknya sendiri, dan keputusannya untuk menikahi Fanny adalah hak pribadinya. Hari pernikahan tiba, dan meskipun tampak megah dengan kemewahan yang disiapkan Sugeng, di hati Fanny ada rasa cemas yang tak bisa hilang. Ia tersenyum dalam balutan gaun pengantin mewah, tetapi di dalam hatinya ia merasa seakan-akan sedang menjalani hukuman. Setelah acara pernikahan selesai, kehidupan baru mereka pun dimulai. Dan di sanalah Fanny benar-benar merasakan betapa sulitnya keputusan yang telah ia ambil. Awalnya, kehidupan bersama Sugeng terasa sangat canggung. Fanny merasa seperti tinggal di rumah orang asing. Meskipun Sugeng selalu bersikap baik dan penuh perhatian, Fanny merasa kaku dan sulit beradaptasi. Ada jarak yang sangat jelas antara mereka, bukan hanya soal usia, tetapi juga kehidupan yang berbeda. Sugeng adalah pria tua yang hidup dengan kebiasaan-kebiasaan lama, sementara Fanny masih penuh dengan energi dan impian masa mudanya yang terkubur. Setiap malam, Fanny sering merasa kesepian meskipun Sugeng ada di sampingnya. Ia merindukan kebebasan masa mudanya, merindukan cinta sejati yang pernah ia impikan. Ketika ia melihat cermin, ia bertanya-tanya apakah ini benar-benar hidup yang diinginkannya. Ia mulai merasakan kehampaan, meskipun kini ia memiliki semua kemewahan yang dulu hanya ia impikan. Di saat yang sama, Fanny merasa harus menutupi perasaannya dari Sugeng. Ia tidak ingin menyakiti perasaannya, terutama karena Sugeng sudah memberikan begitu banyak untuknya dan keluarganya. Ia merasa terjebak dalam peran istri yang harus ia mainkan, meskipun hatinya tidak sepenuhnya berada di sana. Namun, meskipun pernikahan ini diawali tanpa cinta,
Sugeng perlahan-lahan mulai membuka hati Fanny. Sugeng adalah pria yang bijaksana dan penuh perhatian. Ia tidak pernah menuntut apapun dari Fanny dan selalu mencoba memahami kebutuhannya. Sugeng dengan sabar mendengarkan setiap cerita Fanny, memberinya ruang untuk beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Sugeng sering berbicara tentang kehidupan, tentang masa lalunya, dan tentang bagaimana ia merindukan kehangatan keluarga yang hilang setelah istrinya meninggal. Fanny mulai melihat bahwa di balik sosok pria tua ini ada hati yang tulus dan kesepian. Seiring berjalannya waktu, perasaan Fanny mulai berubah. Meskipun tidak secara langsung menyukai Sugeng sebagai suami dalam pengertian romantis, ia mulai merasakan ikatan batin yang tumbuh di antara mereka. Sugeng menjadi seseorang yang ia hormati dan sayangi, bukan hanya karena harta yang dimiliki, tetapi karena perhatian yang Sugeng berikan kepadanya. Fanny mulai menyadari bahwa Sugeng tidak hanya memberinya kehidupan yang layak, tetapi juga memberinya kehangatan dan rasa aman yang lama ia rindukan. Namun, di balik semua itu, Fanny masih terombang-ambing antara rasa bersalah dan rasa terima kasih. Ia merasa bersalah karena menikahi Sugeng tanpa cinta di awal. Tetapi ia juga merasa terima kasih karena Sugeng telah memberinya kehidupan yang jauh lebih baik. Pergulatan batin ini membuat Fanny semakin bingung tentang perasaannya sendiri. Ia tahu bahwa Sugeng bukan pria yang sempurna, tetapi perlahan ia mulai menghargai apa yang telah diberikan Sugeng kepadanya. Pada awal pernikahan, kehidupan Fanny dan Sugeng tidak berjalan mulus. Meskipun Fanny sekarang tinggal di rumah mewah yang penuh dengan segala fasilitas, hatinya tetap merasa kosong. Setiap hari, ia berusaha menjalankan peran sebagai istri yang baik, tetapi semuanya terasa asing dan janggal. Sugeng yang jauh lebih tua darinya menjalani hidup dengan ritme yang lambat. Sementara Fanny, meskipun mencoba, tidak bisa menghilangkan perasaan seperti sedang menjalani hidup yang bukan miliknya. Di saat yang sama, Sugeng menyadari bahwa Fanny belum benar-benar menerima kehidupannya yang baru. Dia melihat kecanggungan Fanny setiap kali mereka berdua bersama, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Meski demikian, Sugeng tidak memaksakan apapun. Sebaliknya, ia memilih untuk memberikan Fanny waktu dan ruang, sambil tetap menunjukkan kepedulian dan kasih sayang yang tulus. Sugeng selalu memperlakukan Fanny dengan hormat, seperti seorang sahabat lebih dari sekadar suami. Sikap lembut ini secara perlahan mulai mengubah pandangan Fanny terhadap Sugeng, meski perasaan cintanya belum muncul. Pada suatu malam, setelah makan malam yang sunyi, Sugeng mulai bercerita tentang kehidupannya sebelum pernikahan mereka. Ia berbicara tentang istrinya yang sudah meninggal, tentang rasa kehilangan yang ia rasakan, dan tentang betapa sepinya hidup di rumah besar itu sendirian. Fanny yang mendengarkan cerita Sugeng mulai memahami bahwa Sugeng bukan hanya sekadar pria tua yang kaya, tetapi seseorang yang juga terluka dan kesepian. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, Fanny mulai memperhatikan sisi-sisi lain dari Sugeng yang membuatnya terkesan. Sugeng ternyata sangat dermawan dan peduli pada orang lain. Setiap minggu, ia menyisihkan sebagian kekayaannya untuk membantu panti asuhan, rumah sakit, dan orang-orang yang kurang beruntung. Fanny mulai melihat bahwa di balik semua kemewahan yang dimiliki Sugeng, ada hati yang tulus dan penuh kebaikan. Dia tidak hanya menggunakan uangnya untuk kesenangan pribadi, tetapi juga untuk membantu banyak orang. Namun, meskipun hati Fanny mulai lunak, ada momen-momen di mana dia merasa sulit menjalani hubungan ini. Dia sering merasakan konflik batin yang kuat. Di satu sisi, dia bersyukur karena Sugeng memberinya kehidupan yang layak dan mengangkat keluarganya dari kemiskinan. Tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa kebebasannya telah terenggut. Kehidupannya yang dulu penuh mimpi dan cita-cita tampaknya telah lenyap, digantikan oleh peran yang tidak pernah ia impikan, yaitu menjadi istri seorang pria yang jauh lebih tua. Puncak dari konflik batin ini terjadi ketika Fanny melihat teman-teman sebayanya yang menikah
dengan pasangan yang seumuran, menjalani kehidupan penuh cinta dan kebahagiaan sederhana. Mereka tampak bebas untuk menjalani hidup sesuai dengan impian mereka. Sementara Fanny merasa terkurung dalam pernikahan yang ia jalani lebih sebagai kewajiban. Ada perasaan iri yang mulai timbul dalam dirinya, yang membuatnya sering menangis dalam diam. Fanny merindukan cinta yang tulus, cinta yang bukan dilandasi oleh keharusan atau kebutuhan. Meskipun begitu, Sugeng tidak pernah menuntut apapun dari Fanny. Dia tampaknya memahami sepenuhnya apa yang Fanny rasakan. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu yang luas namun sepi, Sugeng dengan tenang berkata kepada Fanny, "Aku tidak pernah berharap kau mencintaiku seperti seorang suami. Aku tahu mengapa kau menikah denganku, dan aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya berharap dalam sisa hidupku, kita bisa saling menghargai dan mungkin menemukan kebahagiaan kecil bersama." Kata-kata Sugeng itu membuat Fanny tersentuh, karena untuk pertama kalinya, ia merasa Sugeng benar-benar memahami dirinya tanpa menuntut apapun. Sugeng tidak mengharapkan cinta dari Fanny, tetapi ia menginginkan kehadiran yang tulus, tanpa tekanan. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai mengalami sedikit perubahan. Fanny mulai merasa lebih nyaman berada di dekat Sugeng. Dia mulai menghargai kebijaksanaan Sugeng, serta kebaikan yang selalu ditunjukkannya. Namun, perubahan itu tidak berlangsung lama sebelum sebuah peristiwa besar terjadi. Sugeng jatuh sakit secara tiba-tiba. Suatu pagi, Sugeng terjatuh saat hendak bangkit dari tempat tidur, dan tubuhnya terasa lemas. Fanny segera memanggil dokter, dan setelah pemeriksaan singkat, Sugeng dinyatakan menderita penyakit serius yang bisa mengancam nyawanya. Fanny, yang selama ini menjaga jarak emosional dengan Sugeng, tiba-tiba merasa panik. Ia tidak menyangka bahwa Sugeng akan jatuh sakit begitu cepat, dan kesadarannya mulai terguncang. Setelah Sugeng dirawat di rumah sakit, Fanny mulai menghabiskan waktu lebih banyak di samping tempat tidurnya. Di tengah keheningan rumah sakit, Fanny mulai merenungi kehidupannya selama ini. Ia mulai menyadari bahwa meskipun pernikahan ini dimulai dengan alasan yang salah, demi harta, Sugeng tidak pernah memperlakukannya dengan tidak hormat. Ia selalu peduli, bahkan ketika Fanny masih merasa canggung dan ragu. Kini, melihat Sugeng terbaring lemah, Fanny mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ada perasaan kehilangan yang menghantui dirinya. Ia takut kehilangan Sugeng, bukan karena harta yang bisa lenyap, tetapi karena Sugeng telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, meskipun tidak pernah ia akui sebelumnya. Sugeng, yang semakin lemah, tetap tersenyum kepada Fanny setiap kali ia datang menjenguk. "Kau tidak perlu mengkhawatirkanku," kata Sugeng dengan suara serak. "Aku sudah hidup cukup lama. Aku hanya berharap kau bisa bahagia, Fanny." Kata-kata itu menusuk hati Fanny. Ia menangis dalam diam, tidak ingin Sugeng melihat betapa dalam perasaannya yang terpendam. Perlahan-lahan, ia mulai menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar menghargai Sugeng sebagaimana mestinya. Sugeng bukan hanya pria tua kaya yang ia nikahi untuk uang, tetapi seseorang yang memberinya kebahagiaan dan rasa aman yang dulu tak pernah ia miliki. Hari-hari Sugeng semakin mendekati akhir, dan Fanny mulai merasakan kepedihan yang semakin dalam. Sugeng, meskipun sakit parah, terus menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaannya, yang justru semakin membuat Fanny merasa tersiksa oleh perasaan bersalah. Pada titik ini, Fanny sadar bahwa ia telah menyia-nyiakan waktu untuk benar-benar membuka hatinya bagi Sugeng. Setelah melalui masa-masa kritis, Sugeng perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dalam beberapa minggu perawatan di rumah sakit, kondisinya yang semula tampak mengkhawatirkan kini membaik. Sugeng bisa kembali duduk dan bercanda dengan Fanny seperti sebelumnya. Dokter mengatakan bahwa meskipun penyakit yang dideritanya cukup serius, dengan perawatan yang tepat dan istirahat yang cukup, Sugeng bisa hidup lebih lama dari yang diperkirakan.
kepulangan Sugeng dari rumah sakit menjadi awal dari perubahan besar dalam hubungan mereka. Fanny, yang sebelumnya masih merasa terjebak dalam peran sebagai istri, kini merasakan keterikatan emosional yang lebih kuat kepada Sugeng. Pengalaman hampir kehilangan Sugeng membuatnya sadar bahwa pria tua itu telah memberi makna dalam hidupnya, lebih dari sekadar harta. Sugeng adalah sosok yang perhatian, penuh kasih sayang, dan telah mengajarkan Fanny banyak hal tentang kehidupan, tentang ketulusan, dan arti cinta yang lebih dalam daripada sekadar hubungan romantis. Ketika Sugeng mulai pulih sepenuhnya, Fanny merasakan ada semacam kedekatan emosional yang berbeda. Mereka semakin sering berbicara dari hati ke hati, dan Fanny mulai merasa lebih nyaman berada di dekat Sugeng. Perasaan canggung dan rasa bersalah yang dulu menghantuinya mulai memudar. Fanny bahkan mulai berpikir untuk lebih tulus dalam menjalani pernikahan ini, dan tak lagi melihat Sugeng hanya sebagai seseorang yang ia nikahi demi uang. Suatu malam, beberapa minggu setelah Sugeng pulih, mereka menghabiskan waktu bersama di teras rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Dalam suasana yang tenang dan penuh kehangatan, Fanny melihat Sugeng dengan cara yang berbeda. Di balik usianya yang lanjut, Sugeng adalah pria yang masih memiliki banyak energi dan semangat hidup. Fanny merasa tergerak oleh rasa syukur dan keinginannya untuk lebih menunjukkan penghargaan kepada Sugeng. Dalam diam, ia mulai berpikir tentang menawarkan sesuatu yang belum pernah ia berikan secara tulus. Hubungan intim sebagai bentuk penerimaan sepenuhnya terhadap Sugeng sebagai suaminya, bukan hanya sekadar formalitas. Pada malam yang sama, ketika mereka hendak masuk ke kamar, Fanny dengan lembut menggenggam tangan Sugeng. Ada perasaan gugup di dalam dirinya, tetapi juga tekad yang kuat untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar menerima Sugeng dalam kehidupannya, tanpa ada lagi penghalang. "Sugeng," bisik Fanny dengan suara yang bergetar. "Aku ingin kita benar-benar menjadi suami istri. Aku ingin dekat denganmu. Bukan hanya sebagai pasangan dalam status, tapi dalam hati." Sugeng terkejut dengan pernyataan itu. Ia memandang Fanny dengan mata yang penuh kebingungan, namun juga harapan. "Kau yakin, Fanny? Aku tahu, aku sudah tua, dan mungkin..." "Tidak," potong Fanny, sambil tersenyum lembut. "Aku ingin ini. Aku ingin kita lebih dari sekadar formalitas. Kau sudah memberikan begitu banyak untukku, untuk keluarga kita. Aku ingin memberi sesuatu kembali untukmu." Dengan kehangatan yang mengalir di antara mereka, Fanny mendekatkan dirinya pada Sugeng. Ia tidak lagi memikirkan usia atau pandangan orang lain. Yang ada hanya perasaan ingin terhubung secara lebih dalam dengan pria yang telah memberinya kehidupan baru. Namun, Fanny tidak menyangka akan apa yang terjadi selanjutnya. Ketika mereka mulai saling menyentuh, Sugeng ternyata masih sangat kuat dan penuh gairah. Fanny benar-benar kaget saat menyadari bahwa Sugeng, meski usianya 70 tahun, masih memiliki kekuatan fisik yang membuatnya terkesima. Sugeng, yang selama ini ia kira sudah terlalu tua untuk urusan fisik seperti itu, ternyata masih perkasa dan tangguh. Malam itu, hubungan mereka terjalin lebih dalam dari sebelumnya. Bukan hanya karena fisik, tetapi juga karena perasaan saling menghargai dan memahami yang telah tumbuh seiring waktu. Fanny merasakan sesuatu yang baru, sebuah keintiman yang jauh lebih tulus dan mendalam dibandingkan apapun yang pernah ia bayangkan. Ia kini tidak lagi melihat Sugeng sebagai pria tua yang kaya, melainkan sebagai suami yang telah memenangkan hatinya dengan kebaikan dan ketulusan. Setelah malam itu, hubungan mereka berubah secara drastis. Fanny mulai melihat Sugeng dengan penuh cinta dan penghargaan. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam pernikahan ini. Sebaliknya, ia merasa bebas. Bebas untuk mencintai Sugeng tanpa beban atau penyesalan. Sugeng pun tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Ia tidak lagi merasakan kesepian yang dulu selalu menghantuinya, karena kini ia tahu bahwa Fanny menerimanya sepenuhnya, tanpa syarat. Hubungan mereka semakin harmonis,
dan Fanny mulai merasakan kebahagiaan yang dulu ia kira tidak mungkin datang dari pernikahan ini. Kehidupan mewah yang Sugeng berikan tidak lagi menjadi alasan utama ia tetap berada di sisi Sugeng. Kini, Fanny menyadari bahwa cintanya kepada Sugeng telah tumbuh dengan cara yang tidak pernah ia duga. Mereka menjadi pasangan yang saling melengkapi, meski terpaut usia yang sangat jauh. Sugeng, yang awalnya berpikir pernikahan ini hanyalah sebuah formalitas untuk mengatasi kesepiannya, kini merasakan cinta sejati dari Fanny. Ia tidak pernah menyangka bahwa gadis muda yang menikah dengannya demi harta akan menjadi seseorang yang begitu tulus dan mencintainya apa adanya. Di saat yang sama, Fanny juga merasa beruntung telah bertemu dengan Sugeng, yang meskipun usianya jauh lebih tua, mampu memberinya cinta yang sejati. Peristiwa di malam itu mengubah segalanya. Mereka tidak lagi menjalani pernikahan ini karena keharusan, melainkan karena cinta yang tumbuh secara alami di antara mereka. Sugeng yang dulu tampak rapuh kini terlihat penuh semangat, dan Fanny merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, meskipun awalnya pernikahan ini hanyalah soal kebutuhan ekonomi. Kehidupan mereka yang baru ini tidak lagi dibayangi oleh kesenjangan usia atau prasangka. Sugeng dan Fanny kini menjadi pasangan yang saling mendukung, dengan cinta yang tak terduga menguatkan ikatan mereka. Mereka berdua menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan, tanpa lagi memikirkan apa yang dikatakan orang lain. Fanny akhirnya menemukan kebahagiaan di tempat yang paling tidak ia duga, dalam pelukan pria yang dulu ia nikahi hanya demi harta. Beberapa tahun berlalu sejak malam itu, sejak Fanny dan Sugeng mulai menjalani hidup mereka dengan penuh cinta dan kedekatan yang semakin dalam. Meskipun usia Sugeng sudah lanjut, ia tetap terlihat lebih hidup dan bahagia. Fanny merasa bersyukur setiap hari, karena tak pernah ia bayangkan bahwa pernikahan yang dimulai dengan ketidakpastian akan berkembang menjadi kisah cinta yang sejati. Mereka menjalani kehidupan yang penuh kedamaian, saling mendukung dan menguatkan, meskipun perbedaan usia mereka begitu mencolok. Namun, kehidupan yang penuh kebahagiaan itu tak berlangsung selamanya. Sugeng, yang dulu tampak perkasa meski usianya sudah mencapai 75 tahun, mulai merasakan tanda-tanda kelemahan yang tak bisa dihindari. Penyakit yang dulu sempat mengancam nyawanya kembali kambuh. Kali ini, tubuh Sugeng tidak lagi bisa melawan dengan kekuatan yang sama. Keadaan fisiknya semakin menurun, dan meskipun Fanny selalu berada di sisinya, ada rasa takut yang semakin merayapi hatinya. Fanny berusaha untuk tetap kuat. Ia tidak ingin Sugeng melihat dirinya cemas atau putus asa. Setiap malam, ia duduk di samping tempat tidur Sugeng, memegang tangannya yang kini terasa lebih rapuh. Mereka berbicara tentang banyak hal, kenangan indah yang telah mereka ciptakan bersama, impian yang mereka bangun, dan segala hal yang membuat hubungan mereka kuat. Fanny menyadari bahwa inilah saat-saat terakhir mereka bersama, dan ia ingin menghargai setiap detik yang tersisa. Pada suatu pagi yang cerah, Sugeng yang sudah tampak sangat lemah, mengundang Fanny untuk duduk bersamanya di taman belakang rumah. Mereka berdua duduk di bawah pohon besar, tempat yang biasa mereka habiskan untuk bercakap-cakap dan menikmati waktu bersama. Sugeng memandang Fanny dengan tatapan yang dalam, seperti ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. "Fanny," kata Sugeng dengan suara yang terbata-bata, "aku tahu waktuku tak lama lagi, tapi aku ingin kau tahu satu hal." Fanny menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia sudah tahu, meskipun ia tidak ingin mengakui, bahwa hari-hari bersama Sugeng semakin berkurang. "Apa itu, Sugeng?" tanya Fanny pelan, berusaha menahan tangisnya. Sugeng tersenyum lembut. "Aku tidak pernah menyesali pernikahan ini. Aku tidak pernah merasa kesepian lagi setelah aku menikah denganmu. Kau memberiku kebahagiaan yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Aku berharap kau bisa terus melangkah maju dan bahagia, apapun yang terjadi nanti." Fanny menangis mendengar kata-kata Sugeng. Ia merasa hatinya hancur mendengar suaminya mengucapkan kata-kata itu, seolah mengisyaratkan bahwa perpisahan mereka semakin dekat.
Aku tidak tahu bagaimana aku akan hidup tanpa kamu, Sugeng, isak Fanny. Kau sudah menjadi segalanya bagiku. Sugeng menggenggam tangan Fanny erat, meskipun kekuatannya semakin berkurang. Kau akan baik-baik saja, Fanny. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Fanny tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa waktunya bersama Sugeng semakin singkat. Ia merawat Sugeng dengan penuh kasih sayang, memastikan setiap kebutuhan suaminya terpenuhi, meskipun tubuhnya sendiri mulai kelelahan. Fanny merasa cemas setiap kali melihat Sugeng tidur, khawatir bahwa ia akan terbangun dan menemukan bahwa suaminya telah pergi untuk selamanya. Akhirnya, pada suatu pagi yang sunyi, Sugeng menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan Fanny. Hanya dengan suara lembut yang mengucapkan nama Fanny sebelum ia pergi, Sugeng meninggalkan dunia ini. Fanny tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia merasa dunia runtuh di sekitarnya, tak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup tanpa Sugeng di sisinya. Dalam kesendirian, Fanny merenung. Meski pernikahan mereka dimulai dengan ketidakpastian dan alasan yang berbeda dari pasangan pada umumnya, ia kini menyadari bahwa ia telah kehilangan seseorang yang sangat ia cintai. Sugeng bukan hanya suami yang kaya, tetapi juga pria yang penuh kebaikan, yang mengubah hidupnya menjadi lebih baik dengan cara yang tak terduga. Ia tahu bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka adalah cinta yang murni dan tulus, yang terbentuk dari waktu dan pengertian. Fanny duduk di samping tubuh Sugeng yang sudah terbaring kaku. Ia memegang tangan Sugeng untuk terakhir kalinya, mengenang segala kenangan indah yang mereka ciptakan bersama. "Terima kasih, Sugeng," bisiknya. "Aku tidak pernah menyesali keputusan untuk menikah denganmu. Kau mengajarkanku arti kebahagiaan yang sebenarnya." Setelah pemakaman Sugeng, Fanny merasa kosong. Ia kembali ke rumah yang dulu penuh dengan tawa dan percakapan hangat, namun kini terasa sangat sepi. Semua yang ada di rumah itu mengingatkannya pada Sugeng. Taman belakang tempat mereka duduk bersama, ruang tamu yang penuh kenangan, dan bahkan suara-suara kecil yang dulu membuatnya merasa aman dan dicintai. Kini, semuanya terasa hampa. Namun, meskipun rasa kehilangan itu sangat dalam, Fanny tahu bahwa ia telah diberkahi dengan kehidupan yang lebih baik daripada yang pernah ia bayangkan. Sugeng tidak hanya memberinya kemewahan, tetapi juga cinta yang tak terduga. Kini, Fanny berjanji untuk menjalani hidupnya dengan cara yang akan membuat Sugeng bangga. Ia akan terus mengingat kebaikan-kebaikan yang Sugeng tanamkan dalam hidupnya, dan mencoba untuk meneruskannya kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan hati yang berat, Fanny melangkah maju, mengenang setiap momen indah yang telah dilaluinya bersama Sugeng, dan memulai babak baru dalam hidupnya, membawa semua kenangan dan pelajaran yang Sugeng tinggalkan sebagai warisan yang tak ternilai. Setelah kepergian Sugeng, Fanny merasa dunia seolah terbalik. Namun, ia tidak membiarkan kesedihan menguasainya. Kepergian Sugeng memang meninggalkan luka yang dalam, tetapi Fanny juga merasa bahwa ia kini memiliki tanggung jawab baru. Dalam warisan yang ditinggalkan Sugeng, baik materi maupun nilai-nilai kehidupan, Fanny menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Sugeng meninggalkan sebagian besar kekayaannya kepada Fanny, termasuk rumah mewah mereka, beberapa bisnis yang telah lama ia kelola, dan tanah-tanah yang tersebar di berbagai tempat. Meskipun pada awalnya ia merasa terkejut, Fanny segera menyadari bahwa harta yang diwariskan Sugeng bukanlah sekadar simbol kemewahan, tetapi juga sebuah tanggung jawab besar. Fanny, yang dulu menikahi Sugeng demi kebutuhan materi, kini memandang harta itu dengan cara yang berbeda. Itu adalah warisan dari seseorang yang telah mengajarkannya tentang cinta, pengorbanan, dan ketulusan. Meskipun Fanny sempat merasa bingung bagaimana mengelola segala kekayaan itu, ia memutuskan untuk menjalankan bisnis-bisnis Sugeng dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh empati. Ia menggunakan sebagian hartanya untuk membantu mereka yang membutuhkan, melanjutkan apa yang telah dilakukan Sugeng sebelumnya.
Fanny mendirikan yayasan yang membantu anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sebuah usaha untuk memberi kembali kepada masyarakat, yang dahulu seringkali diperhatikan sugeng. Namun, lebih dari itu, Fanny juga menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang hanya dari harta benda, tetapi dari hati yang tulus, cinta yang tanpa pamrih, dan pengorbanan yang bisa mengubah hidup orang lain. Fanny mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita memberi dan mencintai. Pesan moral dari perjalanan hidup Fanny adalah bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang dapat dibeli, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam hati. Walaupun kadang kita memasuki kehidupan dengan tujuan tertentu, perjalanan hidup kita seringkali mengajarkan kita untuk menemukan cinta, pengertian, dan makna yang jauh lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.